Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin, muslimat, hamba Allah al-akifin wal-akifati rahimakumullah. Selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha segalanya, semuanya. Kita firman wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran itu modal. Kita gunakan telinga untuk mendengar yang baik, telinga dapatkan keuntungan. Wal fuad, dan hati modal. Kita berfikir yang baik, berencana yang baik, berangan-angan yang baik, sudah mendapatkan keuntungan dari modal hati. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, mampu petimang modal. Jangan sampai ipek modal atau ipek pangkai sehingga yang diperoleh adalah rugi. Orang-orang yang berjualan, salesnya itu adalah mendapatkan benefit, keuntungan. Jangan sampai modal habis, keuntungan apalagi. Atau dalam bahasa sehari-hari, be'an laba pangkai-pangkai gado, be'an itimoh padi tak pula, malah padi bijeh payah publo. Ini adalah simbolik dari orang-orang yang sangat rugi. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salatu wa salama, karena beliau mengajarkan kita cara dalam tanda kutip berjualan, cara dalam tanda kutip tijarah, berdagang. Semoga perdagangan kita adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi, harga-rugo. Dan Allah menunjukkan cara, teknis, prosedur, mekanisme agar kita tidak rugi, yaitu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, hal tunjikum min azabin alim. Apakah kamu ingin berdagang dengan bebas daripada azab? Maka Allah melanjutkan firman-Nya, tu'minuna billah, berdagang dengan menancapkan iman kepada Allah. Berdagang di sini bukan dimaksudkan berjualan, karena kamus-kamus yang ditulis oleh para ahli bahasa, ahli linguistik, ahli tata bahasa, ahli semantik, ahli peralihan bahasa, berdagang adalah upaya mencari untung. Itu makna berdagang. Kenur mukat menteng, semuanya. Kita keluar rumah semoga dapat untung. Untungnya bukan berbentuk uang semata, bukan berbentuk materi dan bendawi, tapi bermakna juga spiritual dan maknawi. Hamba Allah yang berbahagia, tajak kena tajak kedih tami tubuh tu. Tubuh kita hadirkan di dalam masjid, fisik kita, duduk kita di dalam masjid, itu adalah modal. Tubuh itu modal. Duduk dalam masjid itu adalah penjualan. Jadi penjualan mendapatkan keuntungan, maka duduk di dalam masjid kita memperoleh keuntungan, yaitu nilai i'tikaf. Itu sudah berdagang. Maka makna tijarah itu memiliki makna yang sangat luas. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, di dalam doa yang tadi kita juga sering membacakan di waktu salat subuh, bagi yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, sunat kita bacakan pada saat i'tidal rakaat kedua, yaitu doa kunut
Di situ kita memberikan sebuah pengakuan, agreement kepada Allah, yaitu wala yadhillu mawalaita wala ya'izzu man adaita. Tidak akan remeh, tidak akan hina orang-orang yang engkau angkat, tidak akan terpuruk orang-orang yang engkau sanjung, dan tidak akan tersanjung, wala ya'izzu, tidak akan tersanjung, tidak akan mulia, tidak akan terhormat, man adaita, orang-orang yang engkau tidak menghormatinya. Kita tidak memberikan judgment atau vonis kepada siapapun dalam kehidupan kita, tetapi kita ingin merasakan, adakah aku orang-orang mulia atau aku adalah orang yang hina? Adakah aku orang yang dimulia-muliakan padahal tidak mulia? Jangan-jangan aku adalah orang hina yang dimulia-muliakan. Wala ya'izzu man adaita wala yadhillu man wahlaita. Karena rumusnya sudah diberikan untuk kita. Wa tu'izzu man tasya'. Allah memuliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya'. Allah membuat orang-orang itu bisa hina kalau Allah juga menghendaki. Maka kita ingin merebut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ingin mendaftarkan diri, ingin mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau telah menyediakan dua ruang. Ruang orang-orang yang mulia yang engkau muliakan, ruang orang-orang hina yang engkau hinakan. Maka dengan ini saya mengajukan permohonan kepadamu ya Allah, jadikan saya berada pada belahan orang-orang yang engkau muliakan. Kita proposalkan kepada Allah. Sering-sering kita mengajukan proposal kepada Allah, dan kita kurangi sedikit mengajukan proposal kepada manusia, karena tidak akan mampu diberikan kepada kita oleh manusia, karena dia saja butuh proposal kepada Allah. Jamaah salat subuh yang berbahagia, oleh karena demikian maka orang-orang yang hina itu tidak ada ukuran di depan manusia. Ladum draw hina, pegah kau hina alam. Orang-orang yang hina adalah orang-orang yang hina di mata Allah, dengan barometer dan alat ukurnya adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita merasakan dekat dengan Allah. Anak hat perle ta bangga-bangga pun dengan sosok-sosok manusia, apakah dia itu tokoh public figure, tak perlu pun dibangga-bangga. Ilo ngamapaknya cukup tau sering dah aja kupi dengan lu bangga bahu titipat tu di kan mu bahu mantang iya ketat tau ngalu bara balik jeb yang lu perlu mah betul lembaga dah yang geroi bangga dengan tokoh publik. Tetapi adakah kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semestinya itulah yang kita rasakan. Cuman itu tidak boleh dikatakan juga, oh lungkuk tong Allah, lu tapi Allah. Tidak juga itu secara tasawuf tidak. Tapi kita merasakan. Karena itulah kita mestinya menjadi orang yang pandai dalam merasakan dan tidak orang yang merasa pandai. Semoga kiprah kita, target kita, goal, tujuan kita itu adalah menjadi orang-orang yang mulia di sisinya, yang ukurannya itu ada pada pekerjaan mulia. Tidak mungkin orang-orang yang mengharapkan mulia dari segi status tetapi tidak mulia dari segi rutinitas dan aktivitas. Ingin jadi orang mulia, tetapi pekerjaan yang kita lakukan tidak berorientasi kepada sebuah kemuliaan. Kemuliaan itu ada di mana-mana ketika orang mampu mengambilnya di mana-mana. Kemuliaan ada di dalam ibadah. Kemuliaan ada juga di dalam sosialitas.
Kemuliaan ada dalam hubungan dengan Allah. Kemuliaan juga ada dalam hubungan kita sesama manusia. Ada nilai-nilai hablum minallah vertikal, ada nilai-nilai hablum minan nas horizontal. Ada kemuliaan di sana. Bahkan kemuliaan pun kita peroleh manakala kita berhubungan dengan environmental, lingkungan hidup. Kita jadi orang yang ramah lingkungan. Kita tidak cinta kekotoran, tapi kita cinta kepada kebersihan. Tidak buang sampah di tempatnya, dan kita buang sampah ketika terlihat mulia kita di sisi Allah. Tidak ada jasmon bagi kita, tukang sampuh bro, urang sampuh bro galak tu. Tapi nilai mulia kadang-kadang jarang diberikan kepada orang tukang sapu. Orang-orang yang bekerja membersihkan lingkungan, gutik naling, buat cukup mulia padahal. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah tukang sampah, membuang sampah. Cukup mulia sebenarnya. Tapi rata-rata manusia tidak melihatnya sebagai orang mulia. Yang mulia tahu mata, yang pakai dasi, yang sepatu mengkilat-kilat, yang motor raya, itu yang mulia yang dia lihat. Walau kadang-kadang pekerjaan kita tidak mulia, maka mulia tidak mulia, ukuran barometernya adalah di sisi Allah. Berbuatlah yang mulia, sebab kemuliaan itu Allah yang melihatnya. Walaupun kadang-kadang pekerjaan yang baik dilakukan tidak mendapatkan apresiasi dari pandangan publik, apresiasi dari pandangan manusia, jangan berputus asa. Walau kadang-kadang sering orang mengeluh, kadang-kadang orang hampir-hampir berputus asa, sering bahasa itu kadang keluar. Nyodung gak tapubut hanayum, itu sering keluar. Nyodung gak tapubut hanayum membacut. Memang hanayum mbak manusia, karena manusia tidak tahu memberikan nilai itu bagaimana. Baik dilakukan, tidak baik diberi nilai. Tidak baik dilakukan, aplaus yang dia dapatkan, tepuk tangan. Padahal yang dilakukan belum tentu layak untuk ditepuk tangan. Yang dia lakukan kadang-kadang belum layak untuk diapresiasi. Tetapi manusia mesti berbuat yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau di depan manusia God tapubut melimang hanai buhyum, biarkan, karena manusia memang tidak layak menjadi dewan hakim. Manusia memang tidak pantas menjadi seorang juri, sebab seorang yang adil, keadilan dan juga validitas, keaslian dan kebenaran penilaian itu yang benar-benar original, itu adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita ucapkan saban waktu di waktu salat subuh dalam doa qunut, wala ya'izzu man adaita wala yadhillu mawalaita. Tidak akan orang-orang itu mulia kalau bukan atas restu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rekomendasi dari Allah menjadi orang mulia. Dia tak pe ucap putih dalam lambung dohom pegropi, tetap dia berada pada nilai yang hina. Dan orang-orang yang dimuliakan Allah, tak ejek-ejek, tetap mulia. Tak hina-hina, tetap mulia. Bahkan menyokong tak cacah-cacah, tetap dia menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena Allah lah yang maha mulia, Al-Mu'izzu. Kenapa dia menjadi hina? Karena Allah yang memberi kehinaan, Al-Mudillu. Jadi asma-asma Allah itu semuanya termanifestasi di dalam tingkah laku kita manusia sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hamba Allah yang mulia. Terakhir, di dalam nilai-nilai kemuliaan yang kita lakukan, tentu saja akan ada totalitas daripada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mulia akan diberatkan, akan dibobotkan amal timbangannya, akan dijadikan amal-amal yang kualitatif, bernilai tinggi.
Kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan fa'ammaman saqulat mawazinuhu, siapa orang itu yang berat amal timbangannya. Tidak disebutkan banyak. Kenapa tidak disebutkan banyak amalnya? Belum tentu yang banyak berkualitas, tetapi disebutkan saqulat mawazinuhu, orang-orang yang berkualitas amalnya, dengan tetap memenuhi kuorum jadwal. Kan berarti sembahyang 5 waktu siurah semalam tapi buat 2 waktu yang penting berkualitas. Bukan juga maknanya seperti itu. Yang sembahyang subuh 2 rakaat, keput dengan 2 rakaat gerbak gerbu, tapi buat sabuh rakaat mentang baik gerbak gerbu. Bukan juga maknanya seperti itu. Nilai-nilai kualitas ditemukan di dalam proseduritas, di dalam prosedur. Hana prosedur, adik kualitasnya hana zid. Cukup kucuk dan sembahyang subuh pada rakaat, sabuh rakaat, juga itu diskualifikasi, tidak dijadikan sebagai amal. Getah kucuk lu baca Fatihah sikan sagai hanjut kon kupi pancung hinan. Tidak boleh ada pancungan ibadah, tetapi tetap tak penuhi kaifiat, cuma berkualitas. Yang berkualitas itulah yang menjadi saqulat mawazinuhu. Sedangkan yang tidak berkualitas khaffat mawazinuhu, ringan amal timbangannya. Semoga di hari esok qaddamas lighat, di hari yang akan datang, artinya di hari pertimbangan amal, kita tidak menjadi orang-orang, semoga saja kita mendoakan tidak termasuk orang-orang yang ketika ditimbang amal ternyata amalannya adalah defisit hansip, ya, defisit anggarannya yang sering dah dengar. Oh, mah hansip pengkalinya ni tuturnya defisit anggaran, defisit APBK, defisit APBA, defisit APBN. Yang beli wal ya wal takut adalah defisit amal, karena tidak akan bisa kita kumpulkan lagi ketika kita sudah berada di hari berkumpul. Ketika kita sudah berada di hari berkumpul, maksudnya adalah hari kiamat kelak, kita tidak akan bisa mengumpulkan kembali amal-amal kita yang defisit itu. Maka setiap hari, setiap waktu, semoga saja kita melakukan cek and recheck. Baik karu-karu le putra aku nak ceknya pun ada defisit amal orangnya. Maka setiap hari kita melakukan pengecekan supaya terhindar daripada defisit amal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.